Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang HIV/AIDS. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian HIV dan AIDS. Apa sih itu HIV dan AIDS? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, di mana HIV ini adalah retrovirus yang menyerang sel-sel pada sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga dapat mengakibatkan tubuh kehilangan kekebalan dan imunitas. Dengan masa inkubasi selama 5 hingga 15 tahun untuk muncul sepenuhnya, dari gejala HIV inilah yang menjadi agen pembawa penyakit AIDS. Sedangkan AIDS adalah kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS merupakan kumpulan dari gejala dan infeksi atau biasa disebut sindrom yang diakibatkan oleh kerusakan sistem kekebalan tubuh manusia karena virus HIV. Dan perlu diketahui, penyakit HIV/AIDS ini memiliki stadium 1, 2, 3, dan 4, di mana di dalam stadium tersebut memiliki tanda dan gejala HIV secara umum. Yang pertama, berat badan menurun lebih dari 100% dalam waktu singkat. Dan juga terjadinya demam tinggi berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Dan juga adanya batuk berkepanjangan yang terjadi lebih dari 1 bulan. Dan juga adanya kelainan kulit dan iritasi. Serta terdapatnya infeksi jamur pada mulut dan kerongkong yang tidak sembuh-sembuh. Dan secara fisik menimbulkan kerentanan terhadap beberapa penyakit seperti munculnya penyakit TB, infeksi pada mulut dan tenggorokan oleh jamur, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul herpes zoster berulang, dan muncul bercak gatal di seluruh tubuh. Penularan HIV/AIDS terjadi karena beberapa hal, diantaranya melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, seperti melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom. Dan juga adanya resiko terpapar cairan maupun darah dari pasien yang terkena HIV atau AIDS dalam bidang kesehatan. Dan menggunakan alat suntik secara bergantian, seperti penggunaan tato, menggunakan jarum suntik tidak steril, menggunakan jarum tindik yang tidak steril, dan penggunaan napsa suntik. Dan juga disebabkan adanya transfusi darah, penularan melalui darah terhadap orang yang terkena HIV/AIDS, dan juga adanya transfusi organ terhadap orang yang sehat. Serta adanya resiko penularan dari ibu yang hamil kepada bayinya. Tetapi HIV/AIDS ini tidak dapat menular melalui berjabat tangan dan juga tidak menular melalui makan bersama dan ketika melakukan ciuman, dan juga HIV/AIDS ini tidak dapat tertular jika terkena gigitan serangga dan juga ketika menggunakan toilet bersama dengan orang yang berisiko HIV/AIDS. Bagaimana sih cara pencegahan penularan HIV/AIDS? Nah, ini yang paling penting dan mari tetap simak. Pencegahan yang pertama adalah abstinence, di mana bagi yang belum menikah dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual. Selanjutnya adalah be faithful, di mana tidak melakukan hubungan seks dengan lain pasangan, tidak berganti-ganti pasangan, dan bersikap setia dengan pasangan. Dan kondom, di mana cegah dengan menggunakan kondom setiap melakukan hubungan yang beresiko. Atau gunakan kondom jika pasangan positif HIV atau AIDS. Selanjutnya, don't inject. Mari kita hindari penggunaan jarum suntik secara bergantian atau tidak steril. Dan juga tidak menggunakan napsa suntik. Dan yang terakhir adanya education, di mana mari kita saling aktif mencari informasi, sebarkan informasi yang positif. Mari kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, dan jaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Perlu diketahui bahwa pengobatan dan vaksinasi virus HIV dan AIDS hingga saat ini masih belum ditemukan solusinya. Satu-satunya solusi yang ditemukan oleh WHO yaitu melalui obat-obatan ARP, antiretroviral.
Tetapi, pengobatan ini tidak dapat memusnahkan virus HIV di dalam tubuh penderita. Namun, ARP hanya dapat menekan jumlah virus HIV sehingga menahan timbulnya AIDS. Oleh karena itu, obat-obatan ARP wajib dikonsumsi penderita HIV/AIDS selama hidupnya untuk bertahan hidup. Nah, seperti yang telah kita ketahui tentang apa itu HIV/AIDS, seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat.